Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibad wa tsabbataha binasbi rawasi wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan kembali pembahasan tentang ilmu nahwu menggunakan kitab Al-Mumti fi Syarhil Ajurumiyah. Dan pada video terakhir yang kita bahas adalah tentang alat-alat penasab fi'il mudhari. Ada 10 kemarin. Telah kita bahas bersama, ada an, lan, idan, kai, lamu juhud, hatta, kemudian fa sababiyah, wawul ma'iyah, dan au yang bermakna ila au illa. Seperti itu. Dan telah kita sampaikan semua tentang pembahasan serta contoh-contohnya. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, antara ulama Basrah dan Kufah. Qala al-musannifu hadza, ya, demikianlah, yakni demikianlah penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Wa qad dhahaba Ibnu Ajurrumah taba'an lil Kufiyin, dan telah bermadhab, ya, dhahaba di sini bukan bermakna pergi, tapi berpendapat. Dan Ibnu Ajurrum berpendapat taba'an lil Kufiyin, dengan mengikuti ulama-ulama Kufah. Jadi Ibnu Ajurrum dalam menulis kitab beliau Muqaddimah al-Ajurumiyah, beliau cenderung menggunakan metode pemikiran dari ulama-ulama Kufah dalam ilmu nahwu. Ila anna hadhil asyarata jami'aha nasibun lil mudhari. Bahwasannya 10 huruf ini yang telah kita bahas di pertemuan kemarin, an, lan, idzan, dan seterusnya, itu seluruhnya menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Ini pendapat Ibnu Ajurrum mengikuti pendapat ulama Kufah. Jadi Ibnu Ajurrum mengatakan, dan pendapat ini didasarkan atau disandarkan kepada ulama Kufah. Beliau mengatakan an, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta, fa sababiyah, wawul ma'iyah, kemudian au, semuanya itu menasobkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Jadi ketika kita mengi'rab, misalnya an takuma, ya, takuma fi'lun mudhari'un mansubun bi an, seperti itu. Fi'lun mudhari'un mansubun bilan, fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan, mansubun bi kai, mansubun bi lam ta'lil, mansubun bi lamil juhud, mansubun bi hatta, mansubun bi au, mansubun bi fa sababiyah, mansubun bi wawi al-ma'iyah, seperti itu. Jadi langsung, ini pendapat Ibnu Ajurrum disandarkan kepada ulama Kufah. Akan tetapi wadhahabal basoriyun, ya, para ulama Basrah berpendapat wa jama'atun minal muhaqqiqin, dan juga jamaah, sekumpulan dari para ulama muhakkik. Ulama muhakkik yakni mereka adalah ulama dalam ilmu nahwu yang mereka itu tidak fanatik kepada salah satu mazhab nahwu. Jadi mereka sudah, istilahnya kalau ini sudah lintas mazhab. Ada ulama nahwu yang mereka tidak fanatik. Jadi kan ulama nahwu itu mazhabnya kan yang terkenal ada 2. Ada Kufah, ada Basrah. Nah, Kufah tadi salah satunya Imam Ibnu Ajurrum. Nah, sekarang ada ulama Basrah. Ulama Basrah ini berpendapat berbeda dengan pendapat ulama Kufah. Dan juga beberapa, ya, jama'atun, sekumpulan dari ulama muhakkik. Ulama muhakkik ini mereka ulama yang mengumpulkan di antara 2 pendapat, antara pendapat Kufah dan pendapat Basrah, beliau kumpulkan, kemudian beliau tetapkan yang mana yang paling sahih, seperti itu. Ini muhakkik. Di antara ulama muhakkik di sini yang dimaksudkan adalah Imam Ibnu Malik, ya, penulis kitab Alfiyah, yang mana kitab Alfiyah ini tentu tak asing lagi kita dengar di pondok pesantren, dihafalkan, dikaji 1002 bait, ya. Dan juga Ibnu Hisham. Ya, jadi Ibnu Malik dan Ibnu Hisham ini 2 ulama ini tidak fanatik kepada salah satu mazhab nahwu, tapi mereka termasuk ulama muhakkik, ya, mengumpulkan pendapat-pendapat dari kedua mazhab
digabungkan cari mana yang paling mendekati kebenaran ya. Kalau Ibnu Hisham ini juga beliau sangat produktif dalam menuliskan ilmu nahwu. Bahkan dikatakan Ibnu Hisham itu lebih ahli nahwu daripada Imam Sibawayh. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, kemudian sampai mana tadi ya? Ila annan nasiba lil mudhari hiyal arba'atul ula minha faqat. Nah, jadi kalau tadi kata ulama Kufah bahwasanya yang menasabkan fi'il mudhari itu semuanya 10 huruf itu menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya, tapi kalau ulama Basrah beda. Ulama Basrah diikuti sebagian ulama muhakkik mengatakan yang menasabkan fi'il mudhari itu hanya 4 huruf yang awal, yakni an, walan, wa idzan, wa kai. Hanya ini. Jadi kalau kita ikut pendapatnya ulama Basrah dan sebagian ulama muhakkik seperti Ibnu Malik dan Ibnu Hisham, mereka akan mengatakan yang mansub dengan huruf itu hanya an, lan, idzan, dan kai. Jadi kita katakan ya fi'lun mudhari'un mansubun bi an, fi'lun mudhari'un mansubun bilan, fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan, fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Hanya ini saja, hanya 4 huruf ini saja. Wa ammal baqiyatu, dan adapun huruf-huruf yang tersisa, ya yang tersisa berarti kan ada lam taklil, lam juhud, hatta, kemudian fa sababiyah, wawul ma'iyah, kemudian au, ya kan? Ini bagaimana? Beliau mengatakan fayakunun nasbu ba'daha bi an mahdzufatan jawazan aw wujuban. Beliau mengatakan bahwasannya nasab yang terjadi setelahnya itu dengan an yang mahdzufah, yang dihilangkan, jawazan aw wujuban, hukumnya boleh ataupun wajib. Nah, jadi nanti ini agak sedikit rumit ya kalau bagi para pemula. Jadi kalau kita ikut pendapatnya Basrah, nanti cara i'rabnya beda. Kita ambil contoh itu pada hatta. Hatta. Kalau pendapatnya ulama Kufah langsung, misalnya hatta hatta yahkumallah, kan seperti itu. Hatta yahkumallah. Yahkuma fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta. Ini pendapat ulama Kufah. Tapi kalau pendapat ulama Basrah tidak seperti itu cara i'rabnya. Mereka mengatakan yahkuma fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarotan ba'da hatta. Ya, jadi fi'il mudhari' mansub dengan an mutmarotan, yang disembunyikan. Yang an mutmarotan ba'da hatta au an mahdzufatan, ya, yang dihapus setelah huruf hatta. Jadi sebetulnya ada an di situ, antara hatta dengan fi'ilnya itu ada an tetapi dihapus. Nah, jadi penghapusannya itu bisa secara jawaz, boleh, atau wujub, ya, wajib. Sekarang yang mana yang boleh dan yang mana yang wajib? Beliau mengatakan jawazan ba'da lam ta'lil. Nah, jadi an mutmarotan jawazan atau an mahdzufatan jawazan itu pada lam ta'lil. Jadi kalau kita dapati, kita naik ke atas sedikit, kemarin contoh-contoh yang sudah kita bahas supaya enak. Lam ta'lil di mana? Ini lam ta'lil. Jadi kalau kita ikut pendapatnya Basrah dan sekumpulan ulama muhakkik, mereka mengirab ini kan lam ta'lil, ya kan? Litubayyina, maka kita i'rabnya tubayyina fi'lun mudhari'un mansubun bi an mahdzufatan ba'da lam ta'lil jawazan. Jawazan. Jadi kita mengatakan fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan an yang dihapus setelah lam secara boleh. Jadi ada an di sini yang dihilangkan. Nah, an ini dihilangkan, hukumnya boleh dihilangkan, bukan wajib. Ini kalau setelah lam ta'lil. Seperti itu. Wa wujuban ba'dal baqi, dan adapun huruf-huruf setelahnya itu dia annya wujub. Berarti setelahnya itu yang lainnya berarti seperti lamul juhud misalnya. Lamul juhud berarti kita i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun bi an mahdzufatan wujuban ba'da lamil juhud. Kemudian setelah hatta juga fi'lun mudhari'un mansubun bi an mahdzufatan
wujuban ba'da hatta. Kemudian misalnya setelah fa sababiyah, fi'lun mudhari'un mansubun bi an mahdzufatan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Seperti itu. Ini i'rab menurut ulama Basrah dan sekumpulan ulama muhakkik. Nah, ini jadi ada perbedaan pendapat. Ini sempat disinggung di kitab ini. Baik. Jadi pertanyaannya, kenapa kok ada jawazan, kenapa ada wujuban? Jadi jawabannya, jawazan karena kalau setelah lam taklil itu terkadang an-nya itu muncul. Terkadang an-nya itu kelihatan, boleh terlihat. Contohnya mana? Kita lihat di sini. Ini. Ini contoh untuk an yang muncul setelah lam taklil. Perhatikan, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Perhatikan, ini ada lam. Lam ini lam taklil. Setelah lam taklil muncul an. An-nya nampak. Sebenarnya kan bisa saja kita katakan wa umirtu li akuna awwalal muslimin, seperti itu. Li akuna awwalal muslimin. yakni an-nya kita hilangkan. Itu bisa. Tapi di sini an-nya muncul. Berarti penghilangan huruf an itu sifatnya hanya boleh, bukan wajib. Jadi dengan ini kita boleh mengatakan misalnya misalnya yang pakai lam ya. Yang pakai lam itu sebentar. Misalnya kita mengatakan kepada teman kita. Ya, misalnya kita mengatakan kepada teman kita usolli, saya salat. Usolli li adkhulal jannata. Saya salat supaya saya masuk surga. Itu kita boleh mengatakan usolli li adkhulal jannata atau usolli li an adkhulal jannata. Itu boleh keduanya. Kenapa? Karena an di situ itu hukumnya jawazan. Boleh dihilangkan, boleh dimunculkan. Ini kalau lamnya lam taklil. Tetapi kalau selain lam taklil, misal hatta, itu tidak boleh. Setelah hatta kita tulis an. Tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Misal di sini. Ini kita contoh. Hatta yatabayyana. Ini kan dari tabayyana yatabayyanu. Kita tidak boleh merubah. Hatta an yatabayyana. Itu tidak boleh. Tidak boleh setelah hatta ini kita tuliskan an. Dan tidak akan kita temukan setelah hatta kok ditulis an. Maka kalau seperti ini, kenapa alasannya? Karena an setelah hatta itu hukumnya memang wajib untuk dihilangkan. Tidak boleh ditulis sama sekali. Seperti itu. Ini perbedaan di antara keduanya. Seperti itu. Kemudian kita ke sini. Amsilatun alal fi'lil mudhari al-mansubi bi an mutmaratan wujuban. Nah, ini beliau akan memberikan contoh-contoh untuk fi'il mudhari yang mansub dengan an mutmaratan wujuban. Ya, meskipun sudah sempat saya singgung, di sini kita ulangi lagi. Yakni yang pertama ba'da hatta. Ba'da hatta. La ta'kul hatta taju'a. Janganlah kamu makan sehingga kamu lapar. Nah, perhatikan, maka taju'a di sini fi'lun mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Kemudian contoh lain, la tadkhul hatta yu'zana laka. Janganlah kamu masuk sampai diizinkan bagimu. Jadi yu'zana fi'lun mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Kemudian contoh lain ba'da fa'is sababiyah. La tuhmil fatandama. La tuhmil fatandama. Janganlah kamu lalai ya, la tuhmil ahmala yuhmilu. La tuhmil, janganlah kamu lalai fatandama sehingga menyebabkan kamu menyesal. Perhatikan, jadi tandama di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah, seperti itu. Kemudian contoh lainnya, laitali malan fa'ahujja bihi. Seandainya aku punya harta ya, laita ini dia huruf
tamanni ya, bermakna angan-angan. Laitali malan, seperti itu. Ya, seandainya saya itu punya harta. Fa'ahujja bihi, niscaya fa'ahujja bihi, sehingga saya bisa berhaji dengan harta tersebut. Nah, maka kita i'rabnya ahujja di sini fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da fa'is sababiyah, seperti itu. Kemudian contoh lainnya ba'da au, setelah au. Ingat kemarin au di sini bermakna ila atau bermakna illa, seperti itu. La antadhirunna Zaidan. Nah, sungguh aku betul-betul akan menunggu Zaidun, akan menunggu si Zaid. Au yaji'a, sampai dia datang. Au di sini bermakna ila, sampai. Au yaji'a. Maka i'rabnya yaji'a fi'lun mudhari' mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da au, seperti itu. Kemudian kita contoh berikutnya. La astashilanna su'bah. Sungguh aku betul-betul akan menganggap mudah suatu kesusahan. Au udrikal muna, sampai, ya, ini bermakna ila, sampai aku mendapatkan harapan. Jadi di sini ungkapan tentang kesungguhan seseorang, saya akan menganggap hal yang susah itu mudah. Sampai kapan? Sampai saya mendapatkan impian saya, seperti itu. Maka i'rabnya di sini udrika fi'lul mudhari' mansubun bi'an mutmarotan wujuban ba'da au. Kemudian contoh lainnya ba'da lamil juhud. Setelah lamil juhud juga dia mansub dengan an mutmarotan wujuban. Contohnya ma kuntu li ukhlifal wa'da. Tidaklah aku ukhlifal wa'da, yakni menyelisihi janji. Maka di sini ukhlifa fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarotan wujuban ba'da lamil juhud. Kemudian walam akun li anqudal ahda. Sama, anquda fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarotan wujuban ba'da lamil juhud. Kemudian ba'da wawil ma'iyah, setelah wawu al ma'iyah. Contohnya la ta'mur bisidqi. Janganlah engkau perintahkan untuk jujur. Janganlah engkau memerintahkan untuk jujur. Wa takdziba, bersamaan dengan itu engkau berdusta. Janganlah engkau memerintahkan orang untuk berbuat jujur, sedangkan engkau sendiri malah berdusta. Maka i'rab di sini takdziba dia fi'lun mudhari' mansubun bi an mutmarotan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Kemudian la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. La ta'kulis samaka, janganlah engkau makan ikan, wa tashrabal labana, bersamaan dengan itu engkau meminum susu. Maka tashraba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmarotan wujuban ba'da wawil ma'iyah, seperti itu. Berikutnya fawaid wa tanbihat. Ada faedah-faedah di sini. Yang pertama, an di sini dia sebagai apa? An sebagai harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. An itu dia i'rabnya huruf masdar dan juga huruf penasab serta huruf istiqbal. Istiqbal itu bermakna yang akan datang, bermakna masa depan. Harfu masdarin. Yang pertama, an itu dinamakan huruf masdar. Kenapa? Li'annaha tusbaku ma'al fi'lil waqi' ba'daha. Karena dia, yakni an itu dapat tusbaku, dapat digabungkan, dapat dileburkan bersama fi'il yang terletak setelahnya. Bimasdarin, menjadi sebuah masdar. Fa makna, maka contoh makna ucapan uridu an azura sadiqa, saya ingin mengunjungi sadiqa, itu kan uridu an azura sadiqa. Berarti kan ada kata an dan azura. Itu aslinya bisa kita rubah menjadi masdar seperti ini. Uridu ziyaratahu, seperti itu. Uridu ziyaratahu. Jadi
an bersama fiil setelahnya bisa kita rubah menjadi bentuk masdar, kita leburkan. Masdar dari zaro yazuru kan ziarah. Maka kita bisa rubah an azuro menjadi ziarah, seperti itu. Wasumiyat harfa istiqbalin, dan dinamakan pula an itu sebagai huruf istiqbal li'annaha taj'alul mudhari'a khalisan lil istiqbali, karena an itu menjadikan fiil mudhari' khalisan, khusus ya, atau khalisan itu cocok ya, kita bisa bilang khusus lah ya. Khalisan lil istiqbal, menjadi khusus maknanya waktu yang akan datang atau masa depan. Ba'da angkana muhtaminan lil hali wal istiqbali, setelah sebelumnya fi'il mudhari itu bisa bermakna sekarang atau bermakna yang akan datang. Jadi gini, fi'il mudhari itu kan kita telah bahas di awal-awal kitab. Fi'il mudhari itu maknanya bisa bermakna sekarang, bisa bermakna yang akan datang. Nah, tetapi kalau fi'il mudhari'nya itu terletak setelah huruf an, maka fi'il mudhari di sini maknanya waktunya cuma satu, yakni masa yang akan datang. Bukan yang bermakna sekarang, tapi otomatis maknanya yang akan datang. Seperti itu. Oleh sebab itu kita namakan an ini huruf istiqbal. Wa kadza baqiyatun nawasib, dan demikian pula pada penasab-penasab yang tersisa lainnya. Kemudian yang kedua, lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan merupakan huruf nafi dan huruf nasab serta huruf istiqbal. Berarti sama seperti an. Cuma bedanya di sini dia sebagai huruf nafi. Kalau tadi an sebagai huruf masdar. La taqtadi nafyal mu'abbada. Lan di sini tidak memberikan makna, tidak mewajibkan nafi yang ada padanya itu bermakna selamanya. Jadi sebagian ulama ada yang memaknai lan di sini adalah bermakna tidak selama-lamanya, seperti itu. Wa za'ama Zamakhsyari annaha litta'bidi, dan Az-Zamakhsyari, ya, Az-Zamakhsyari ini sedikit saya sampaikan, beliau ini ulama bahasa juga. Akan tetapi beliau ini pemikirannya condong kepada Mu'tazilah, dan beliau ini memang sering dibantah oleh Ibnu Hisham di kitabnya. Beliau memiliki salah satu kitab tafsir itu Al-Kasyaf. Ini kitab tafsirnya punya Az-Zamakhsyari. Jadi Az-Zamakhsyari mengira ya za'ama. Kalau dikatakan za'ama berarti pendapat beliau ini lemah. Gitu. Pendapat beliau lemah, za'ama. Jadi Az-Zamakhsyari berpendapat bahwasannya lan itu memiliki makna penafiannya itu selama-lamanya. Jadi misalnya kalau saya mengatakan lan akuma, itu bermakna saya tidak akan berdiri selama-lamanya. Ini kalau kita mengikuti ucapannya Az-Zamakhsyari. Ini pendapat Az-Zamakhsyari. Tapi ini ditakbir menggunakan kata za'ama. Za'ama hanya sangkaannya Zamakhsyari saja. Qala Ibnu Hisham. Nah, ini disangkal oleh Ibnu Hisham. Seperti yang saya katakan, Ibnu Hisham itu sering sekali menyangkal Az-Zamakhsyari di kitab-kitabnya. Sering sekali menyangkal Az-Zamakhsyari. Qala Ibnu Hisham berkata, dakwah bila dalil. Ini sangkaan tanpa dalil. Jadi ucapannya Zamakhsyari bahwa lan itu bermakna selama-lamanya, ini sangkaan tanpa dalil. Wa qala Ibnu Malik. Kemudian ditambahi oleh Ibnu Malik, alhamilulahu ala ta'bidi i'tiqaduhu. Yang membuat Az-Zamakhsyari itu menganggap bahwa lan itu bermakna selama-lamanya, i'tiqaduhu itu adalah akidahnya atau keyakinannya. Fi lantaroni, bahwasanya di sini ada lantaroni. Ini apa ya? Agak lupa. Ini hadis atau ayat? Ini kayaknya ayat ya. Lantaroni, bahwasanya Allah pernah mengatakan lantaroni. Allah mengatakan tidaklah kamu bisa melihatku. Ini Allah mengatakan. Nah, di sini Az-Zamakhsyari mengatakan bahwasanya Allah mengucapkan dengan takbir lan bermakna kamu selama-lamanya tidak akan pernah bisa melihatku.
Jadi Az-Zamakhsyari menganggap kenapa Allah menyampaikan di sini dengan ucapan lan, karena bermakna selama-lamanya seorang hamba itu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Nah, ini sangkaan Zamakhsyari. Annallaha la yura, bahwasanya Allah itu tidak akan terlihat selama-lamanya. Seperti itu. Beliau mengatakan Allah tak akan terlihat oleh makhluknya selama-lamanya karena Allah telah mengatakan lan, seperti itu. Wa huwa batilun. Akan tetapi kata Ibnu Malik, ini batil. Ucapan ini ucapan batil. Intaha. Selesai. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Perhatikan, ila rabbiha nadirah. Kepada Tuhannya lah nadirah, ya melihat. Jadi di sini di ayat lain, padahal di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa makhluknya itu akan melihat Allah. Jadi di sini Az-Zamakhsyari hanya melihat satu ayat tanpa melihat ayat yang lain, seperti itu. Wa tsabata fil hadisi, dan telah tetap pada suatu hadis, innakum satarawna rabbakum, bahwasanya kalian, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Nah, ini juga, ini hadis. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Berarti Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Berarti dia ini hadisnya sahih. Nah, berarti di sini Az-Zamakhsyari menganggap, berakidah bahwasanya Allah itu tak akan pernah bisa dilihat oleh makhluknya selama-lama-lamanya. Nah, dalilnya dari mana? Ucapan Allah lan taroni. Tapi disangkal oleh Ibnu Malik bahwasanya ada dalil lain yang menunjukkan bahwa seorang hamba itu akan bisa melihat Allah nanti ketika di akhirat. Dan itu merupakan salah satu kenikmatan yang terbesar yang akan dirasakan oleh seorang hamba, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa amanahu qaulihi ta'ala, dan adapun contohnya pada firman Allah taala, la yakhluqu dzubaba. La yakhluqu dzubaba, ini Allah mengatakan kepada hamba-hambanya yang menyembah selain Allah, ya kan? Allah mengatakan bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu tidak akan pernah bisa menciptakan sesuatu pun. Bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa. La yakhluqu dzubaban. Mereka itu tidak akan menciptakan, tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat. Ini dikatakan famafhumu ta'bidi laisa min lan wa innama huwa min dalalatin kharijiyah. Ya, ini memang mengandung makna selama-lamanya. Akan tetapi kenapa ini bermakna selama-lamanya itu sebetulnya bukan karena lannya ini. Bukan karena huruf lannya sebetulnya. Ini kata Ibnu Malik, ini bukan karena lannya. Akan tetapi yang membuat ayat ini bermakna selama-lamanya itu adalah adanya dalalah kharijiyah, ya, tentang siyakul kalamnya. Jadi ini tentang pembahasannya tentang apa, seperti itu. Bukan semata-mata karena ada huruf lannya di situ. Nah, jadi ini sebetulnya perdebatan yang cukup keras, ya, karena sudah menyangkut masalah akidah, seperti itu. Ini perdebatannya cukup keras. Saya terus terang kalau yang masalah seperti ini saya kurang berani menjelaskan lebih dalam, takutnya salah. Jadi saya cuma menjelaskan apa yang termaktub di kitab dan apa yang telah kami pelajari di kitab-kitab selainnya. Demikian. Kemudian kita lanjut yang ketiga, kai, ya. Kita ke kai. Kai itu harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Jadi kai dia huruf masdar, huruf nasab, huruf istiqbal. Mithl an, ya, mithlu an. Dia itu seperti an. Jadi huruf kai itu sifatnya seperti huruf an, sama-sama masdar, sama-sama nasab, sama-sama istiqbal. Wa yushtaratu fiha an tusbaqa bila ta'lili lafdhan au takdiron. Dan kai itu disyaratkan untuk didahului oleh lam ta'lil secara lafadz ataupun secara takdir. Lafdhan mithlu. Adapun yang didahului oleh lam ta'lil secara lafadz itu contohnya
Ji'tu likai akro'a. Jadi sebelum kita menggunakan kai itu ada syaratnya. Syaratnya itu sebelum kai ada lam taklil, bisa berupa lafadz, ya ini nampak seperti ini. Ji'tu likai, jadi li kai, lam taklil baru kai. Au takdiron, atau secara takdir dikira-kirakan. Contohnya ji'tu kai akro. Ji'tu kai akro. Jadi di sini meskipun tidak ada lamnya, tapi sebetulnya ada lam di sini yang muncul atau yang kita adakan secara takdir, seperti itu. Kemudian yang keempat, kita agak cepat sedikit, waktunya sudah lama. Idzan. Idzan ini harfu jawabin. Dia sebagai harfu jawabin wa jazain, dan juga balasan. Harfu jawab dan jaza, huruf jawaban dan balasan. Waradat fil Qur'ani, disebutkan dalam Quran, harfu jawabin ghairu nasibin. Dia sebagai huruf jawab tanpa menasobkan. Warusimat nunuha, dan ditulis nunnya idzan. Ini kan idzan ada nunnya nih. Idzan ini ada nunnya mah ketutupan afan. Nah, idzan ini kan ada nunnya di ujungnya. Ini ditulis nunnya itu alifan, menggunakan alif. Kenapa? Tashbihan laha bitanwinil mansubi, karena menyerupai tanwinnya mansub, seperti itu. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Ta'ala, wa idzal la yalbasun. Perhatikan di sini idzan. Ini aslinya idzan yang seperti ini. Idzan seperti ini. Cuman di Al-Qur'an dituliskan menggunakan nunnya, tidak ditulis tapi menggunakan alif. Seperti itu. Wa inna matakunu nasibatan bisalasati syurutin. Dan idzan itu akan menjadi huruf penasab dengan 3 syarat. Al-awwalu, yang pertama syaratnya adalah antakuna waqi'atan fi sodril kalami. Yang pertama, idzan itu harus terletak di awal kata, di awal kalimat. Sodril kalam itu artinya awal kalimat. Sodri itu bukan dada, bukan, tapi awal gitu. Jadi idzan itu harus berada di awal kalimat. Ini syarat pertama. Atsani, syarat yang kedua, ayyakunal fi'lu ba'daha mustakbalan. Fi'il setelah idzan harus bermakna mustakbal, yang akan datang, bukan yang sedang terjadi, bukan. Karena kan fi'il mudhari itu kan maknanya bisa hal, bisa istiqbal. Syarat yang kedua itu adalah fi'il mudhari'nya bermakna istiqbal. Asal itu syarat yang ketiga, alla yufsala bainahuma bifasilin ghairil qasami. Tidak boleh dipisahkan di antara keduanya. Antara keduanya yakni antara idza beserta fiilnya. Jadi antara idzan beserta fiilnya tidak boleh dipisahkan dengan suatu pemisah ghairil qasam, selain sumpah. Nah, jadi yang boleh antara idzan dan fiilnya itu dipisahkan hanya dengan sumpah. Kalau dipisahkan tapi pemisahnya bukan berupa sumpah, maka batal. Amalannya batal. Aula an-nafiyah atau la an-nafiyah. Jadi boleh dipisahkan dengan qasam atau la an-nafiyah. Contoh misal, sa'azuruka. Ada orang mengatakan pada kita sa'azuruka. Kemudian kita menjawab, idzan wallahi la ukrimaka afwan. Idzan wallahi. Jadi boleh kita pisahkan dengan qasam. Boleh kita pisahkan dengan qasam atau dipisahkan dengan la nafiyah. Misalnya sa'azuruka idzan la ukrimaka, seperti itu. Jadi ini beberapa faedah dan penjelasan perdebatan juga termasuknya antara ulama pada masalah alat-alat penasab pada fiil mudhari. Allah taala a'lam. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Afwan kalau penjelasan ana agak sedikit kurang bisa difahami. Mudah-mudahan ada teman-teman yang memberikan masukan atau meluruskan apabila apa yang ana sampaikan ada kekeliruan, dan hanya kepada Allah kami mohon ampun dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat sekalian yang menyimak video ini dari awal hingga akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.